kemarin ternyata emang bukan hari yang tepat buat nonton bola. Sunday Sadness. Soal tanah hijau. Black, blue, and red. Pertama kita akan nanya kabar Adri, si fans Manchester United yang pesimis dan masih garis keras lah. Gimana kabar Adri? Waduh, kabar dan mood memang lagi nggak bagus sih sekarang. Ini aja baru keluar dari goa bareng sama fans-fans MU lainnya. Oke, mantap. Dede sama Eka Sasin ada di sana juga? Ada dong. Oke, salam-salam aja kan. Harusnya fans-fans MU ini nggak keluar sekarang. Dia harus extend seminggu, sebulan lagi bahkan mungkin. Karena pertandingannya masih berat. Minggu depan juga ketemu Spurs yang kayaknya sih bakal kalah lagi. Ya jadwalnya MU bulan Oktober dan November nih memang bisa bikin fansnya nggak bisa tidur nyenyak. Ya, oke. Walaupun ini menyakitkan, tapi buat fans MU dimanapun kalian berada, kita akan tetap ngobrolin tentang one way traffic match antara MU dan Liverpool di hari Minggu. Skornya 5-0, semua udah tahu. Sedikit di luar prediksi ya. Karena harusnya mungkin Liverpool bisa menang jauh loh. Ya ini memang hari yang memalukan buat MU ya. Main di kandang, kebobolan 5 gol tanpa bisa nyetak 1 gol pun. Ditambah Pogba kartu merah. Ya, mantap Pogba. Harusnya padahal yang harusnya kartu merah itu pemain Liverpool. Jadi kalau 11 lawan 10 itu mungkin lebih berimbang. ada kesempatan lah kayak buat merah. Salah satu momen yang mungkin menarik di pertandingan itu adalah ketika fans udah ngerayain golnya Ronaldo yang ternyata offside. Kasihan Ronaldo, aduh. Tapi semua ini memang sudah seperti yang kita obrol sebelumnya. Di preview kita bilang MU memang kayaknya bakal diacak-acak aja sih. Benar terjadi ya. Mulai dari menit kelima di mana Naby Keita berhasil nyetak gol pertama. Nah, sebenarnya semenit sebelumnya Bruno Fernandes punya peluang yang bagus. Saya nggak bisa nyetak gol. Jauh tuh makan itu. Ya. Kemudian ada golnya Jota nih, gol kedua Liverpool yang jelas ini karena koordinasi yang buruk antara Shaw dan Maguire. Ya habis itu juga lini pertahanannya MU semakin pecah kacir kayaknya. Iya. Udah kayak di gerbek Satpol PP aja tuh. Setelah itu ya sudah sang raja Mesir itu Mo Salah cetak hat-trick dan dia ngerubah Theater of Dream jadi Theater of Nightmare. Faktanya dia jadi salah satu pemain yang berhasil ngelakuin itu ke gawang MU di Old Trafford untuk DPL. Ya benar. Kalau di UCL kayak dulu Ronaldo-nya berhasil. Ronaldo botak ya. Ya di momen Mo Salah nyetak hat-trick, Mas Teguh dan Pak Devan tuh kayak lagi happy-happynya tuh ngerayain momen itu. Jadi selamat ya buat Mas Teguh dan Pak Devan. Parah banget emang pertandingan waktu itu. Iya. 2 gol Mo Salah di babak pertama tuh memang udah bisa dibilang killing the game ya. Hasil 4-0 di halftime tuh memang bisa dibilang game over juga. Entah apa yang dipikirin sama Ole ya, strategi apa yang dia sampaikan ke pemainnya. Tapi jelas di babak kedua tuh MU sama sekali nggak punya momentum bakal game. Dan Ronaldo yang biasanya jadi sang penyelamat, ya kelihatan sama sekali. Mungkin jumlah tendangan yang dia lakuin ke Curtis Jones itu lebih banyak daripada tendangan yang dia lakuin ke gawangnya Alisson. Bener. In this case Ronaldo itu mirip banget sama kaptennya PSG cabang Pati. Ya, tahu lah kalian siapa. Kalian pasti tahu tuh. Kembarannya lah tuh di Indonesia. Tentunya Ronaldo waktu itu nggak kena kartu merah ya, cuma kartu kuning. Setelah itu juga Liverpool nyetak gol lagi satu. Iya. Dan Pogba masuk, gantiin Bruno. Gantiin Greenwood, iya. Gantiin Greenwood dan yang buat pertandingan makin kacau gitu. Dan ini adalah momen sedih ya, di mana waktu itu kita bisa lihat fans MU di stadion itu udah mulai jalan keluar dari tribun. Ya kayak beberapa pabrik. Dan nggak tahu, nggak pernah kita lihat Old Trafford kayak gitu tuh. Selama ini nggak pernah sih. Dan kita TV watching fans di rumah cuma bisa berharap dan berdoa semoga Liverpool nggak nyetak gol lagi. Dan fans MU kayak udah mulai packing waktu itu karena udah nyari goa terdekat untuk check-in. Iya benar. Momen dimana kita bisa lihat Sir Alex waktu itu juga bener udah masem ya. Masem banget dengan Alex. Kasian banget kan si Opa. Soalnya jadi pertanyaannya tuh gini, kok
bisa fans MU itu masih bertahan dan tunggu sampai full time? Kok kuat gitu loh. Jadi emang jadi dilema ya. Kalau ditonton terus sampai habis, siang. Tapi kalau nggak ditonton, penasaran. Serba salah yang Iya. jadi fans MU. Waduh. Oke. After the game itu Ole juga ngakuin. Dia bilang ini adalah kekalahan terburuknya, pertandingan yang penghinaan menurut dia, dan jadi hari terburuk sepanjang karirnya dia. Nah, MU ini seperti kehilangan identitasnya sebagai big team ya. MU di zaman Sir Alex itu adalah MU yang ditakuti oleh hampir semua tim. Tapi pasca sepeninggal Sir Alex, seperti nggak ada pelatih yang sepadan. Ada nama-nama besar. Moyes. Moyes besar untuk fans Everton doang ya? Atau West Ham mungkin sekarang? Oke, berarti Moyes bukan nama besar ya. Oke, ada Van Gaal dan ada Mourinho dan terakhir Ole. Tapi semua nama tersebut nggak berhasil nih membawa MU kembali ke masa kejayaan. Dan sekarang kayak manajemen MU udah mulai hilang sabarnya. Mungkin juga bukan karena melulu karena hasil-hasil di pertandingan terakhir, tapi juga waktu yang dikasih. Ini udah 3,5 tahun. Hampir 4 tahun. Dan ya buktinya MU masih di sana-sana aja, dan dia belum bisa kembali ke tempat semestinya di era jayanya dulu. Ya. Bahkan kita dengar dari Fabrizio Romano bahwa manajemen udah nelfon Conte katanya. Betul. Dan Conte juga udah ngasih sinyal yang positif. Itu yang positif ya. Jadi tinggal nunggu proposal official aja sampai ini semua terjadi. Tinggal tanda tangan kontrak ya. Kayaknya. Ya, dan ini otomatis jadi last chance buat Ole untuk kembaliin performa MU dan kembaliin MU ke jalur kemenangan. Ya, masih kasih kesempatan lah ya. Masih ada kesempatan. Dan Ole harus berterima kasih nih sama Sir Alex. Karena atas dukungan Sir Alex, Ole masih nggak dipecat nih. Sir Alex sampai ikut rapat di manajemennya MU. Bayangin kalau pelatih lain, pasti langsung di depan pas MU kalah sama Liverpool kemarin. MU sama Ole ini kayak orang pacaran, mau putus tapi masih ada demen-demennya. Padahal mungkin ada gebetan lain yang udah siap ditembak. Iya. Conte nih. Bener banget. Jadi kita masih bakal melihat Ole paling nggak sampai 2 minggu ke depan. Mungkin selain Spurs ada siapa? Atalanta dulu, baru kemudian City. Manchester City. Waduh. Ya. Ini minggu yang bakal berat untuk Ole. Jelas ya. Sekaligus jadi ujian terakhir buat dia. Ujian yang paling berat. Dimana hasilnya nanti ini akan nentuin nasibnya dia di klub. Either leave or stay. Yeah. So, let's see. Mungkin 19 klub lainnya selain MU pasti akan dukung Ole stay. Karena kita masih pengen ngelihat Ole Ball itu main di lapangan. Dan ya, kalau Glazer tahu, please Glazer, Ole must stay. Save Ole. Yes. Oke, masih di Black, Blue, and Red. Ini efek buruk begadang, emosi. Padahal udah tahu tim yang dukung nggak bakal menang juga, tapi masih bela-belain buat nonton 90 menit full. Gitu. Setelah ketahuan MU, sekarang kita bakal bercandain Barcelona. Sama-sama main di kandang, sama-sama malu nih. Walaupun skornya nggak nyampe 5-0. Tapi El Clasico kemarin nunjukin seberapa jauh Barcelona jatuh. Padahal Real Madrid yang kemarin ini versi yang nggak bagus banget. Biasa aja. Ayo kita perjelas sini. Jadi tim putih satu ini bukan Madrid ala Los Galacticos ya. Dan ini jadi aspek yang malah paling nyakitin. Real Madrid model sekarang ini dia kalah ngelawan Espanyol, pakai Barcelona yang bahkan baru promosi, dan di UCL kemarin kalah ngelawan tim dari negara antah berantah yang namanya Transnistria, itu Sheriff Tiraspol. Itu adalah calon juara UCL nanti ya. Oke, awalnya cara Barcelona bermain di El Clasico kemarin bikin publik Nou Camp ini seperti memiliki harapan ya, ada semangat sepertinya. Karena akhirnya kayaknya nih si Kuman ini bakal berhasil menangin pertandingan melawan sang rival tadi. Iya, awalnya begitu. Tapi semua itu berubah di momen ketika Sergio Des
nendang yang waduh padahal udah di depannya skor, tapi boleh jauh melayang ke tribun. Itu harusnya udah bisa buka keunggulan. Yang jadi masalah adalah setelah itu Alaba malah cetak gol buat Madrid. Pemain ininya buat serangan balik yang cepat, back to front yang dia mulai sendiri juga. Dan setelah itu Barca mulai pesimis lagi. Andai aja ya, Fernandes berhasil konversi peluang itu jadi gol, kayaknya pertandingan bakal mengarah nih ke arah yang berbeda. Iya. Dan ada juga si Oscar Mingueza itu, dia mau tackle atau personal foul lah paling enggak. Pas transisi itu, Atau Memphis juga ya, kalau dia mau Ya. ngejar-ngejar Alaba pas dia mulai kehilangan bola di depan. jalan santai dia. Iya. Itu Barca nggak akan bobolan. Dan paling nggak mereka punya waktu lah untuk nyusun kembali lini pertahanan ya. Oke, selain lini pertahanan Barcelona yang emang udah sering bersorak ya, kayak El Clasico kemarin ini nunjukin ada masalah juga di lini tengahnya Barcelona. Ya jelas ada masalah di lini tengahnya. Tapi jelas masalah yang paling fatal, paling gede yang ada di pelatihnya. Malah Koeman. Bayangin aja, pemain-pemain lini tengah kayak Busquets dan Gavi dan Frenkie de Jong itu mereka perform di negara dengan pelatih yang lebih baik berarti. Frenkie de Jong di timnas Belanda dia bagus dan bersinar. Tapi dan Busquets juga main bagus ya Spanyol. Iya, tapi di Barca. Ya kayak pemain SSB, gara-gara Koeman. Oke, jadi kayaknya nggak akan ada yang berubah ya selama masih ada Koeman. Kayaknya Laporta kayaknya nggak bakal pecat nih si Koeman. Karena kita tahu mereka nggak punya duit buat bayar pesangon. Iya, Koeman itu masih pelatih yang sama, yang tanpa ide, dan masih bingung untuk mencari formula rahasia gimana caranya biar Barcelona bisa menang, terutama di pertandingan besar itu. Dan faktanya Koeman ini adalah pelatih pertamanya Barcelona dalam 85 tahun yang kalah di El Clasico 3 kali berturut-turut. Statistik yang jelas, nggak bisa dibanggain itu. Oke, kita balik ke pertandingannya nih. Kita sama-sama nonton, dia apa sebenarnya yang salah? Makanya yang salah. Penyerangan Barca gampang banget dengan bola. Di belakang itu kayak dibully sama Real Madrid, terutama di dua sisi sayapnya. Terus di antara itu lini tengah juga nggak ada yang bantu. Posisinya jelek. Ketika mereka harus build up serangan lambat dan umpannya lebih banyak yang horizontal. Tapi kan beberapa kali Sergio Busquets berhasil ya ngirim-ngirim umpan yang berbahaya juga. Ada. Sesekali iya. Tapi sisanya kan enggak. Frenkie de Jong juga nggak kelihatan. Gavi apa lagi? Mungkin kita terlalu banyak berharap ya sama Gavi. Dan kita nggak sadar bahwa orang ini masih bocah, masih muda. Bocah-bocah ini jelas punya harapan sih buat masa depan. Tapi emang sementara ini cuma jadi angan-angan dan berharap bahwa mereka akan tampil jadi pembeda setiap minggu di La Liga, ya susah juga. Jadi apa dong solusi buat masalah ini? Satu-satunya solusinya pecat Koeman. Waduh. Mau nggak mau, Barcelona memang harus cari cara untuk ngerayu Erik ten Hag atau Xavi Hernandez lah untuk mau gantiin posisi Koeman di Barca. Meskipun kalau mereka akhirnya datang harus siap dengan gaji yang kecil. Standar UMR Katalan. Ya karena kenyataannya Barca itu masih punya pemain-pemain yang menarik. Cuma memang dia harus dilatih dengan orang yang benar. Mungkin lebih dari sebelumnya kayaknya Xavi Hernandez ini orang yang paling tepat saat ini. Ini jelas resiko, ada resiko yang besar. Tapi kalau kita balik lagi, ketika dulu Barca pertama kali naikin Pep dan Luis Enrique untuk jadi pelatih tim utama, itu juga ada tekanan berani. Dan di sana kelihatan bahwa Barca ini pengen kembali ke rootnya dan ngasih kursi pelatih ke mantan pemain yang memang dulu jadi playmaker. Paling nggak dia pemain satu. Yang itu juga jelas sama, pasti dimiliki oleh Xavi kan. Kita berpikir paling nggak ya menang ataupun kalah, harusnya intensitas permainan Barcelona pasti akan lebih baik. Xavi pasti akan nuntut organisasi permainan bakal lebih baik harusnya, dan penguasaan bola yang belakangan udah semakin jarang kita lihat gimana. Selain itu, kalau kita pikir siapa sih sosok yang lebih dipinginin sama fans untuk membimbing pemain-pemain tengah muda kayak Gavi, Pedri, Ricky Puig di masa-masa perkembangan karirnya kayak sekarang, selain orang kayak Xavi Hernandez.
Ini emang ini menarik banget ya dia tentang Xavi. Semoga aja Laporta bisa nonton channel ini. mungkin satu-satunya alasan kenapa Laporta masih nggak hire Xavi itu nelfon Xavi sama sekarang bahwa kenyataan Xavi ini adalah ide apa ya? Dia itu prioritas dan ide utama dari Victor Fon. Victor Fon itu saingan yang Laporta pas Pilpres Barcelona kemarin. Oh iya. Nah, harusnya Laporta ini bisa nonton Jokowi lah yang mau merangkul lawan politiknya buat gabung di pemerintahan. Ya kayaknya yang kayak gitu memang cuma kejadian di Indonesia sih sebenarnya. Oke, jadi nggak ada yang mengharapkan sesuatu bakal berubah nih ya selama ada Koeman. Tapi posisi apa yang paling perlu nih buat dirapiin, buat diperbaiki untuk ningkatin penampilan Barcelona? Semua posisi mungkin. Posisi Mungkin sekarang malah berpikir posisinya Sergio Busquets dan Frenkie de Jong khususnya di tengah. ya. Gimana ya, di tengah ini kayak apa ya, jantung permainan. Semua keberhasilan dan kegagalan dari permainan itu dimulai dan berakhir di sana. Ya, kita memang gampang merasa frustasi ya kalau melihat kualitas penyerangan yang jelek, juga back yang rapuh. Tapi kita nggak boleh lupa juga untuk menuntut sesuatu dari playmaker yang bermain di tengah lapangan. Benar kan? Gimana ya? Mereka itu yang gerakin mesin tim itu biar tetap gerak. Ya. Mereka juga sudah jadi apa ya? Mereka registanya di sana. Mereka konduktornya di sana. Dan mereka itu juga adalah pekerja-pekerja yang berjuang untuk dapetin bola itu lagi. Kemarin nih, Frenkie de Jong itu ternyata ada masalah hamstring ya sebelum pertandingan. Tapi nyatanya main juga. Iya ternyata, kita juga belum tahu sebenarnya. Dan ya tebak aja, ternyata sekarang masalahnya makin serius. Dan dia bakal absen lebih lama lagi. Padahal ini, ya gimana ya, Frenkie de Jong akan absen di saat yang tidak tepat karena Pedri juga ada cedera. Masih cedera. Iya. Meskipun juga ada kabar dia bisa comeback minggu ini. Barca nih ya banyak banget melempar bola-bola panjang. Kemarin bahkan ada 34 crossing. Ya, Alih-alih mereka bermain seperti layaknya Barcelona dalam Manchester beberapa City dekade mainnya. Iya. Apa ini emang menjadi gaya permainan Barcelona yang baru? Ya itulah taktik baru dari Koeman. Jadi dia punya tiki taka 2.0-nya dengan salah satunya dengan nempatin Gerard Pique untuk jadi penyerang di sebelahnya Luuk de Jong. Aneh banget memang. Padahal Luuk de Jong itu dimasukin untuk ngelakuin pekerjaan yang sama. Ini masterclass banget ya ini si Koeman ini. Luar biasa. Tapi selain bencana-bencana tadi itu, kayaknya masih ada sisi positif. Jelas. Ada beberapa momen positif yang waktu El Clasico terutama Gavi kelihatan punya tenaga ekstra. Berapa kali ngerepotin pemain-pemain Madrid, meskipun kadang-kadang ngerepotin diri dia sendiri juga. Terus Coutinho meskipun cuma main 40 menit di babak kedua, tapi dia kelihatan banget berusaha untuk nyiptain suatu, kalau gimana ya, dia kayak kurang dukung aja sih, kurang disupport aja sama pemain di sekitarnya. Pique juga sempat ngebuat Benzema nggak kelihatan. Tapi ya itu lagi, semua itu cuma remah-remah rempeyek di hari yang buruk lah untuk begadang gitu. Nah, yang terjadi di Manchester tuh jauh dulu. Ya mungkin itu juga salah satu hal positif yang terjadi, yaitu skornya. Barca cuma kalah 1-2, meskipun sebenarnya ya bisa kalah jauh lebih buruk seperti yang terjadi di Old Trafford. Dan lagi-lagi balik ngomongin MU lagi nih. Ya kalau kita nonton ya Liverpool United itu, Liverpool itu kan MU sampai di kotak 16 yang mereka sendiri. Bayangin kalau itu terjadi di Barcelona. Barca punya potensi bakal kalah 2 digit gol mungkin lawan Liverpool. 10-0 misalnya. Ya semoga aja nggak ketemu di UCL nanti ya. Tahu dong. Barca kan nanti bakal main di Liga malam Jumat. Sama MU pasti. Final daman tuh. Oke, ada yang bilang nih selain pelatih, masalah yang ada di Barcelona itu adalah usia. Semua pemain yang ada di squad itu kayaknya setengah dekade lebih awal lah bisa dibilang untuk mencapai kesuksesannya. Dan pemain yang senior bisa dibilang udah lewat masanya. Iya. Banyak banget pemain-pemain menarik Barcelona
itu umurnya masih di bawah 23 tahun. Seperti yang kita bahas di episode pertama dulu. Iya, benar. Ini kayak apa ya? Ini kayak blessing, tapi juga ternyata kutukan buat Barcelona. Tapi hal ini kan berlaku juga di Madrid. Madrid punya banyak pemain di bawah usia 23 tahun. Iya, bedanya yang jadi beda adalah Madrid tuh masih banyak ya pemain kayak Benzema contohnya yang masih ada di level world class ya. Alaba masih ada di top performance-nya. Ya. Courtois juga. Nah, meskipun kemarin cuma ngopi-ngopi doang di belakang dan banyak lagi. Ya memang secara general El Clasico kemarin ini kayak udah jauh menurun levelnya. Bisa dibilang nanti klimaks. Ya jauh banget sih. Biar gimana pun hari-hari dimana kita lihat Messi, Xavi, Iniesta versus Ronaldo, Kroos, Modric itu memang udah berakhir. Madrid dan Barca ini pernah punya tim terbaik mungkin sepanjang masa. Tapi sekarang yang tersisa cuma ya penurunan aja, downhill nih. Mungkin kalau yang seneng saham apa ya? Bearish namanya. Bearish Ya, jadi sekarang cuma tinggal sisa-sisa mainnya dan bayangin deh, coba kita lihat transfer besar yang mereka lakuin di beberapa tahun terakhir. Hazard, Coutinho, Dembele. Ya, dan lihat, itulah Clasico sekarang. Tapi Coutinho ini kan bukan ada di kelas yang sama saat dia main di Liverpool. Iya. Ya, dia seharusnya bisa sama deh kayak Hazard di Madrid. Dan keduanya belum bisa memenuhi ekspektasi ya sejauh ini. Iya, dan di situ kan Clasico. Jadi pemain-pemain yang diharapkan jadi bintang penggantinya mereka pada akhirnya ternyata nggak perform. Selain nama-nama tadi, banyak yang harapan Ansu Fati kan. Dan ya Ansu Fati masih terlalu muda. Dia berbakat, dia menarik jelas, tapi lagi-lagi salah untuk ngasih beban segitu besarnya ke bocah yang baru berusia 18 tahun. Kita ingat di momen yang sama ketika Messi pertama kali dipanggil untuk main di tim utama, mungkin juga di umur yang sama Ansu Fati. Tapi waktu itu masih banyak veteran kelas dunia. Oh iya, di Barca itu di belakang masih ada Puyol, di depan pun masih ada Ronaldinho. Jadi Messi bisa beradaptasi, dia bisa ngembangin diri dia sendiri untuk menjadi pemain penting di depan. Tapi dia kan bukan ngemban semua tugas itu sendiri ya. Sementara sekarang Fati, semua harapan Barcelona itu ada di dia. Jadi naik turunnya Barcelona ada di beban kaki seorang remaja berusia 18 tahun. Iya. Tapi kan masih ada Aguero kan. Oh iya, Aguero masih mainnya bagus. Tapi jelas masanya udah lewat. Kalau Dembele, dia main yang belakang sebenarnya. Tapi masalahnya cedera kambuhannya itu. Sampai kapan sih dia bakal terus berkutat dengan bolak-balik ruang operasi dan cedera doang? Ya sih, memang terlalu banyak ya pemain di sepak bola ini akhirnya karirnya harus terpleset gara-gara cedera. Kita ambil contoh ada Kakak dan Gareth Bale dari Real Madrid. Ya, mereka pemain-pemain yang hebat banget pas mereka lagi fit. Tapi ketika sudah mulai cedera, ya sudah. Mulai ada masalah dan kelihatan karir yang mulai turun terus. Nggak tahu nih, tapi kayaknya Dembele kalau kayak gini terus memang lagi OTW ke sana juga. Waduh. Sayang banget pas ada momen kayak gini nih, Lord Brad White nih masih cedera ya. Dan usianya udah 30 tahun. Kalaupun Lord Brad White itu masih ya 5 tahun lebih muda, apa yakin dia bakal jadi mata rantai yang hilang dan diperluin oleh Barcelona? Yakin kok. Kayaknya enggak. Dia kerja keras memang, tapi kalau dilihat ya 3 tahun coba cetak 10 gol. Bukan luar biasa. Oke, jadi kelihatan jelas ya. Memang bahwa selain sengsara yang disebabkan oleh pelatihnya nih, ada masalah juga di skuad Barca ya. Kelihatannya agak nanggung. Umurnya? Iya. Sebagian besar pemain senior Barcelona memang udah seperti masuk di usia senjanya. Mereka ini sudah bukan tipe world class player lagi, tapi malah cuma jadi role model mungkin gitu. Itu masalah. Masa aja yang mereka udah lewat, mereka udah mulai tua. Sementara yang muda-muda menarik sebenarnya, tapi kita masih belum bisa ngarepin dia untuk meledak di usia sekarang. Posisi yang sulit, tapi kabar baiknya adalah mungkin masa depan yang cerah. Ya, harusnya seperti itu. Kasih mereka waktu.
sambil nunggu pemain senior check up, Ya. dan sambil nunggu keuangannya Barca semakin baik dan sembuh. Jadi tadi penangkalnya cuma satu, waktu. Ya, betul. Dan kuncinya cuma satu. Walaupun sabar adalah tentunya bukan harapan yang ingin didengar ya oleh banyak fans. Fans Spider-Man kayak dengan kata bersabar ya. Let's see, semoga next Clasico, will be better to watch. Cheers. Bye-bye. Bye.